ambil Al-Qur'annya yang tadinya di atas pipet, tidak pernah disentuh, ambil, bersihkan debunya, buka dan baca. Yang tadinya kita sendirian, gelap, sempit, terhimpit oleh tanah, maka tiba-tiba akan ada secercah cahaya datang, dan itu adalah bacaan Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan kembali saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sia-siakan satu detik pun berlalu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pertanyaan dari para pemirsa. Dok, saya tidak mampu melakukan amalan-amalan yang berat seperti sholat. Apa yang mesti saya lakukan? Amalan apa yang paling baik saya lakukan sebagai seorang penyintas autoimun? Maka saya jawab pertanyaan ini. Sesungguhnya banyak sekali amal-amal soleh yang tidak harus mengeluarkan banyak tenaga dan bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Saya rinci yang pertama, yang paling afdol adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, qiraatul Quran itu merupakan amalan yang ringan, tidak keluar banyak tenaga, tidak harus berjalan-jalan, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Kita bisa bayangkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan satu huruf membaca Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan dan masih dilipatkan 10 kali lipatnya, satu huruf. Dan kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif lam mim sebagai alif, lam, dan mim, 3 huruf. Bagaimana kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada ba, sin, mim, lan, ha, ada banyak sekali huruf. Apalagi baca Al-Fatihah, apalagi baca surat-surat yang lain, apalagi satu lembar, apalagi satu juz, Masya Allah. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bulanku dan akulah yang langsung akan memberikan pahalanya tanpa hitung-hitungan lagi, karena Allah akan obralkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka buat saudaraku para penyintas autoimun, kalau memang tidak mampu berdiri sholat, maka ayolah berbanyak baca Al-Quranul Karim, amalan yang ringan. Dan Al-Quran ini merupakan satu perbuatan yang Masya Allah, karena Al-Quran ini akan bisa menemani kita di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Di dunia, Al-Quran akan membimbing kita menjadi orang-orang yang baik. Ketika kita meninggal dunia di alam kubur, maka Al-Quran akan menemani kita sebagai seorang pemuda yang sangat tampan. Akan menemani kita sepanjang kita di dalam alam barzah. Yang tadinya kita sendirian, gelap, sempit, terhimpit oleh tanah, maka tiba-tiba akan ada secercah cahaya datang, dan itu adalah bacaan Al-Quran kita. Akan menemani kita sampai dengan nanti kiamat datang. Kemudian di alam barzah, kemudian di akhirat misalnya. Maka Allah menjadi pembela kita, kata Al-Quranul Karim kepada Allah, ya Allah, Dia adalah yang membacaku, Dia sudah menyisihkan waktunya, menahan kantuknya untuk membacaku, kata Al-Quran. Maka syafaatilah Dia, ya Allah. Izinkan kami mensyafaati Dia, ya Allah. Kata Al-Quran, Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan sampai di dalam surga pun, kata Rasulullah SAW, orang itu nanti tingkatan surganya tergantung kepada berapa banyak dia membaca Al-Quranul Karim. Maka saudaraku sekalian, marilah berbanyak baca Al-Quran. Dan ini pun yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan para alim ulama. Ketika Ramadan datang, mereka tinggalkan semuanya, khusus membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang tadi ya belajar fikih, belajar hadis, maka dia tinggalkan khusus baca Al-Quran. Bahkan dikatakan ada beberapa ulama yang menghatamkan Quran sehari sekali misalnya, ataupun 2 hari sekali misalnya, karena mereka saking merindukan banyaknya pahala yang bisa didapatkan dengan baca Quran di bulan Ramadan ini. Maka yuk saudara sekalian, ambil Al-Qurannya yang tadinya di atas pipet, tidak pernah disentuh, ambil, bersihkan debunya, buka dan baca. Lalu bagaimana kalau kami tidak bisa baca Quran? Ingat, ada hadis nih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lancar membaca Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan bersama para malaikatnya. Barang siapa yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, maka dia akan dapatkan pahala double. Terbata-bata pun dapat pahala double, Masya Allah. Maka tidak usah khawatir ya sekalian, tetap belajar baca Quran. Yang sudah bisa, ayo bergegas, jangan rebahan saja. Ambil Quranmu, baca Quranmu, anggaplah ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Insya Allah kita akan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.